Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Asti Zuhana Rospa, akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya, yaitu Pengaruh Pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics terhadap hasil belajar biologi pada topik sistem gerak. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan abad 21. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Seiring perkembangan zaman, khususnya pada abad 21, tuntunan kehidupan manusia semakin tinggi. Pendidikan di abad 21 bertujuan untuk membangun kemampuan intelijensi peserta didik. Insa Siska DKK tahun 2015. Pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA sangat penting untuk dipelajari mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menunjang proses pembelajaran IPA. Biologi merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan teknologi maju. Utami DKK tahun 2017. Pendekatan STEM. STEM merupakan pendekatan yang mengintegrasikan 4 disiplin ke dalam satu paradigma mengajar dan belajar. Jika dahulu komponen tersebut terpisah, maka sekarang komponen tersebut diintegrasikan sebagai satu kesatuan yang saling terkait untuk menciptakan sebuah sistem pembelajaran aktif dan aplikatif. STEM dalam dunia pendidikan bertujuan sejalan dengan tuntunan pendidikan abad 21. Jauhariyah, Suwono, dan Ibrahim tahun 2017. Hasil dan tujuan pendekatan STEM. Seperti penjelasan Hani dan Suwarma tahun 2018 yang mengidentifikasi profil motivasi belajar IPA siswa berbasis STEM. Profil motivasi yang diukur mencakup 5 komponen, yaitu intrinsic motivation, self-determination, self-efficiency, career motivation, and grade motivation. Kemampuan berpikir ilmiah STEM yaitu 22,62%, lebih tinggi dibandingkan dengan bukan STEM, 10,28%. Jensen DKK tahun 2015. Adapun tujuan dari pendidikan STEM bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang sains, teknologi, engineering, and mathematics saja, tetapi supaya siswa mampu menerapkan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir tinggi untuk menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia abad 21. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics terhadap hasil belajar biologi pada topik sistem gerak. Adapun untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics terhadap hasil belajar biologi pada topik sistem gerak. Kedua, bagaimana perbedaan pengaruh antara kelas yang menggunakan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics dengan kelas non-STEM. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang harus dibatasi supaya penelitian ini terarah pada ruang lingkup yang akan diteliti. Maka dibuat batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan STEM. Kedua, penelitian menggunakan LKPD berbasis STEM yang diharapkan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ketiga, faktor yang diteliti adalah meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi pada topik sistem gerak. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mendapatkan gambaran peningkatan hasil belajar biologi tentang sistem gerak melalui pendekatan STEM. Kedua, untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara kelas yang menggunakan pendekatan STEM dengan kelas non-STEM. Manfaat penelitian. Adapun untuk manfaat penelitian ini ada 5. Yang pertama, bagi pendidik. Sebagai sumber informasi dan saran bagi pendidik tentang penggunaan pendekatan STEM sebagai bahan pembelajaran. Kedua, bagi peserta didik. Peserta didik mampu memahami integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika secara komprehensif, serta mendapatkan hasil belajar yang baik. Ketiga, bagi sekolah.
dapat digunakan sekolah sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dalam materi sistem gerak, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut. Keempat, bagi peneliti, melatih diri untuk mengetahui bagaimana proses pengajaran menggunakan STEM sehingga dapat menambah pemahaman dan pengalaman yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi seorang pendidik yang profesional di masa yang akan datang. Dan terakhir, yang kelima, bagi calon peneliti sebagai bahan perbandingan penelitian dan referensi. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Kuasi eksperimen dipilih sebagai metode penelitian. Kuasi eksperimen memiliki ciri yaitu mempunyai kelompok kontrol. Sugiono tahun 2013. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan post-test only control design dengan dilakukannya tes akhir setelah perlakuan. Penelitian ini dilakukan pada 2 kelas. Yang pertama kelas eksperimen yang diberi perlakuan pendekatan STEM dan kelas kontrol yang diberi perlakuan pendekatan non-STEM. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Klekar dimulai pada bulan Mei tahun 2021. Subjek penelitian ada 2, yaitu kelas eksperimen yang mendapat perlakuan melalui implementasi pendekatan STEM 11 IPA 1 dan kelas kontrol mendapat perlakuan dengan pendekatan saintifik pada kelas 11 IPA 2. Prosedur penelitian diawali dengan tahap persiapan. Tahap persiapan ini berupa studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dilakukan pada 2 kelas, yang pertama kelas eksperimen dan yang kedua kelas kontrol. Kemudian dari kedua kelas tersebut diadakan pretest. Setelah pretest, terapkannya perlakuan pendekatan STEM pada kelas eksperimen dan penerapan pendekatan non-STEM pada kelompok kontrol. Kemudian dari kedua kelas tersebut akan diadakan post-test. Setelah itu, tahap akhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini berupa analisis data, pembahasan hasil. Teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui yang pertama LKPD, lembar kerja peserta didik, dan yang kedua lembar observasi. Teknik analisis data. Dan untuk teknik analisis data ini yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Berikutnya, uji homogenitas. Data yang digunakan dalam uji homogenitas yaitu nilai dari pretest dan posttest. Dan terakhir, uji hipotesis. Uji ini menggunakan data nilai gain score pada kedua kelas, kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana H0 pendekatan STEM berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada topik sistem gerak. H1 pendekatan STEM tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada topik sistem gerak. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.